What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan kembali lagi di episode cerita seram kali ini. Gue akan menceritakan kisah dari salah satu website, yaitu website Quora, yang menceritakan kisah seorang wanita yang diganggu hantu di tempat mereka itu tinggal di Tangerang. Jadi sosok hantu ini benar-benar mengganggu dia ketika pertama kali dia pindah sampai sekarang guys. Dari kejadian dimana dia menemukan rambut di dalam toilet lantai 2-nya, padahal toilet itu nggak pernah dipakai sama sekali. Sampai ada juga lampu LED yang meledak begitu saja, yang usianya nggak bisa lewat dari 3 hari. Nah, bagaimana kisahnya? Langsung aja akan gue ceritakan kepada kalian. So, langsung aja kita mulai episode cerita seram. Jadi cerita seram ini dibawakan oleh seorang penulis bernama Loisi Seputra di salah satu website Quora. Nah, ini adalah pengalaman dia ketika dia itu baru saja pindah ke rumah barunya di daerah Tangerang bersama suaminya. Jadi langsung aja akan gue bacakan kepada kalian. Pengalaman-pengalaman saya ini bermula dari awal perjuangan saya sendiri. Dari ketika pertama saya pindah ke rumah baru saya di daerah Tangerang. Kami, saya dan suami, termasuk dari pembeli pertama pemukiman baru ini, yang pada waktu itu pembangunan wilayah Tangerang ini masih terlihat seperti rawa-rawa dan belum ramai seperti sekarang. Banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Saya akan coba ceritakan beberapa kejadian-kejadian utama sesuai runtutan waktu yang saya alami. Yang pertama, tidak pakai lama, hari pertama dan kedua saya menempati rumah kami, jam 8 malam ke atas selalu terasa ramai sekali di lantai 2. Seperti ada hajatan atau pesta kecil, ada suara bapak-bapak, ibu-ibu maupun anak-anak berlarian lengkap dengan pintu yang buka dan tutup sendiri. Bahkan nutupnya pun kenceng seperti bang, 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 seperti setengah dibanting. Pertama saya pikir ada pencuri masuk, karena waktu itu suami saya masih di Jakarta. Saya suruh ipar saya datang untuk mengecek. Sementara saking takutnya, saya menunggu di depan rumah tidak berani masuk. Datanglah ipar saya sambil membawa pemukul baseball. Dia ke atas dan seperti diduga, kamar-kamar lenggang tidak ada satu orang pun. Kejadian ini pun berulang setiap harinya sampai pada hari rumah saya diberkati. Kemudian kejadian kedua tidak berhenti di sini. Lampu LED di atas laundry area yang menyambung dengan kamar pembantu, lantai 2 bagian di belakang nih, selalu meletus. Umur LED seperti tidak pernah lebih dari 3 hari. Untungnya masih pada garansi toko. Jadi setiap 3 hari sekali saya pergi untuk menggantikan lampu ini agar bisa saya gunakan kembali. Sampai pada suatu poin stok di toko tersebut habis. Kesal karena ulah nakal ini, saya ke atas dan memercikkan daerah tersebut dengan air suci dan garam. Tetapi apa yang terjadi? Sore itu terdengar setelah maghrib, selembar genting saya terlempar. Lebih tepatnya, seperti dilempar sih, dengan sendirinya. Dengan suara dahsyat pecah berkeping-keping ketika menyentuh permukaan air kolam ikan kami. Jadi, sampai pada hari ini, kolam ikan saya ditutup. Puing-puing genting itu masih menjadi memento kejadian ini di dasar kolam. Pembantu yang melihat ini langsung pucat gemetaran dan mengucap doa pada saat itu. Tetapi saya, darah sudah naik ke atas ubun-ubun. Saya langsung naik ke atas. Langsung saya pergi ke sana dan saya berteriak, "Jangan jadi pengecut kamu. Saya tahu kamu sudah di sini lebih lama dan dahulu daripada saya. Tetapi saya sudah membeli rumah ini. Rumah ini juga milik saya. Kalau kamu masih berulah dan tidak bisa diajak berdamai, akan kupastikan kamu pergi dari sini." Nah, mungkin saya yang sudah kerasukan pada saat itu. Kalau dipikir lagi, nyali saya yang sekarang udah nggak segede itu lagi. Tetapi percaya atau tidak percaya, sejak saat itu lampu sorot LED saya tidak pernah meledak lagi, awet sampai sekarang. Nah, kemudian kejadian yang ketiga, seminggu sekali pembantu kami selalu menemukan segelondongan rambut hitam panjang di kamar mandi di lantai 2 di dalam rumah ya, yang tidak pernah dipakai oleh orang.
Nah kemudian kejadian keempat yang aneh di rumah kami ini adalah bola kecil atau ops yang selalu menari-nari mirip indikator nada di layar karaoke seperti itu ya, di atas kolam ikan pada malam hari. Nah kemudian kejadian yang kelima adalah suatu ketika saya mengantar anak saya les ke ruko depan. Nah kemudian HP saya charge tinggal di dalam rumah. Selang ketika dalam perjalanan anak saya berkata, "Mah, kenapa nelpon?" sambil menunjuk HP dia yang berbunyi dengan kata mami atau itu dari handphone saya di layarnya. Saya sempat ngerem di tengah jalan saking kagetnya dan nada dering berulang 3-4 kali sebelum mati dengan sendirinya. Wah, hebat sekali. Sampai password handphone saya aja dia tahu loh. Nah kemudian kejadian keenam adalah suatu waktu kami pulang rumah hampir menjelang tengah malam di malam Jumat. Ya benar banget, malam Jumat. Mendapati mesin cuci kami yang ada di lantai atas belakang sedang berputar. Kami hanya punya si Mbak ART yang pulang pergi. Jadi nggak ada pembantu yang tinggal di dalam rumah kami, tepatnya di lantai 2. Tetapi yang paling bikin ciut adalah suara cewek yang mondar-mandir di atas, berbicara dengan bahasa yang saya nggak ngerti, tapi denger jelas cewek itu seperti ngomyang kalau bahasa Jawanya, artinya ngomong sendiri. Nah, anehnya suami saya hanya bisa mendengar suara mesin cuci berputar tanpa suara si cewek ini. Suami saya sempat bilang, apa kamu mau aku ke atas buat ngecek? Langsung saya potong, "Udah biarin aja, kali aja baju dia kotor." cepat-cepat kami masuk ke kamar dan beristirahat pada saat itu. Saya tidur dengan lampu menyala pada malam itu. Cerita yang ketujuh atau kejadian ketujuh yang paling janggal adalah salah satu puncaknya. Beberapa bulan yang lalu, suami saya lupa mematikan kompor. Dia merebus air memakai saus cepan dan lupa mematikan kompor semalaman. Ajaibnya, ya saya menulis ini sambil merinding ya. Paginya jam 6, itu kompor masih menyala dengan api yang tersetel paling maksimum, membakar saus cepan tanpa gosong dan asap sedikit pun. Dia mungkin hendak bilang, Ini loh, kamu lupa matiin kompor. padahal panci yang sama pernah saya gosongin ketika saya lupa mematikan kompor hanya dalam waktu 10 menit. Dan dapur sudah sangat berasap pada waktu itu. Bahkan buat kalian yang penasaran, inilah gambar dari saus cepan yang masih bersih, kinclong, dan gak terbakar sama sekali guys. Nah jadi begitulah beberapa kejadian yang bisa saya bagikan ini. Walaupun masih banyak banget interaksi yang saya lalui pada waktu itu. So saya percaya bahwa kita benar-benar tidak sendiri di dunia ini. Tetapi ingat selalu bahwa Tuhan tetap mempunyai semesta. God bless you. Jadi itulah kisah yang diceritakan oleh Lucy Saputra, di mana kejadian ini benar-benar dialami ketika dia pindah ke rumahnya daerah Tangerang. Daerah Tangerangnya yang mana si penulis tidak memberitahunya guys. Gimana menurut kalian kisah ini? Nah gue sendiri juga percaya memang alam ini bukan milik kita sendiri guys. Pasti ada pemiliknya yang berada di dunia lain juga. Apalagi tempat-tempat yang baru kita datangi. Sudah pastilah kita harus meminta izin dan selalu berdoa agar terus dilindungi oleh Sang Pencipta. Nah buat kalian yang punya cerita-cerita misteri juga bisa langsung aja DM cerita kalian ke Willy Kun. Nanti akan gue baca satu persatu dan kita pastikan kita bawa di dalam episode cerita seram. So itu dia episode hari ini guys. Thank you for watching this video dan thank you guys for listening this podcast. So see you guys in the next video. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe aja karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga sekarang saatnya kalian share video ini dan podcast ini ke teman-teman kalian. See you guys in the next video. Willy Kun, ciao.